Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tadabur Adventure. Sekarang saya berada di tikungan Erong Petruk di Ponorogo. Dan ini adalah lanjutan dari video part 1 kemarin, yaitu jalur Tulungagung Ponorogo via kaki Gunung Wilis. Tepatnya dari Kecamatan Pagerwojo Tulungagung menuju ke Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Setelah melewati beberapa jalur yang ekstrim tadi, sekarang kita berencana menuju ke Telaga Ngebel Ponorogo. Dan beginilah kondisi rutenya. Jadi kami berangkat dari Tulungagung sekitar jam setengah 8 pagi. Setelah 1,5 jam berangkat dari Kecamatan Kauman Tulungagung, kami sampai di Kecamatan Soko, tepatnya di tikungan Erong Petruk tadi, ya sekitar 1,5 jam. Sampai sini treknya turun dan kadang belok-belok karena sekarang kita turun dari gunung ya. Jadi menuju ke daerah perkotaan Ponorogo. Kalau sebelumnya kita melewati jalur pegunungan di Pagerwojo dan di Kecamatan Bendungan Trenggalek yang terkenal lumayan dingin ya, dan tadi view-nya kabut semua. Dan sekarang kita turun ke Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Soko. Nah, di sini hawanya juga sudah mulai agak berubah. Mungkin nanti ketika sampai di bawah, tepatnya di daerah perkotaan atau di pedesaan, kemungkinan suhunya agak panas ya, karena bukan lagi berada di dataran tinggi. Nah, jika dilihat di Google Map, setelah tikungan Erong Petruk tadi, ini masih masuk ke desa Juruk, Kecamatan Soko, Ponorogo. Mungkin nanti kita akan memasuki daerah pedesaan yang kemungkinan masuk ke desa lain juga. Saat ini kita masih berada di area hutan ya, dan rumahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini hanya pos kampling saja di sebelah kanan tadi. Nah, di depan itu sepertinya sudah terlihat ya rumah-rumah warga. Nah, oke, kita lanjutkan saja. Karena di sini jalurnya cuma satu. Nah, ini ada perkampungan warga, mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, ini ada rumah di kanan kiri. Kalau tidak salah di sekitar sini itu masuk ke desa Bedoho, Kecamatan Soko. Mungkin jika ada yang lebih tahu bisa komen di bawah ya. Nah, ini perkampungannya. Nah, ini rumahnya juga lumayan banyak ya ini. Insya Allah. Oh iya, ini baru pertama kali ya saya lewat sini. Jadi dulu saya pernah ke Ponorogo itu ya lewat jalur itu Bendungan Sawo di Trenggalek itu, lewat jalur selatan. Nah, kalau sekarang ini lewat jalur utara. Nah, Masya Allah. Nah, ini masih sangat asri ya di sini. Tidak terlalu ramai karena suasananya pedesaan. Nah, di depan itu ada semacam bukit, ya entah itu bukit apa. Kalau saya lihat di Google Map itu ada yang namanya Puncak Manyong. Entah mungkin itu atau yang lain, karena saya juga belum tahu. Dan di situ ya lumayan tinggi itu ya puncaknya. Mungkin yang tahu bisa komentar lagi di bawah. Nah, Masya Allah, di sini treknya lumayan enak ya. Nah, sampai sini ini ada aspal. Nah, kadang juga tanah atau aspal yang berlubang ya, jadi macam-macam lah ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini jalurnya seperti ini ya. Nah, karena daerah tanahnya pun juga miring. Nah, jadi wajar lah kalau treknya seperti ini. Insya Allah, wah ini indah ya. Ini kita berada di kaki gunung. Mungkin ini masih di kaki Gunung Wilis. Karena Gunung Wilis itu kan ya lumayan lebar dan luas ya. Karena masuk ke dalam 6 kabupaten. Ya, salah satunya adalah Ponorogo ini.
Oh ya, kali ini kami berlima akan menuju ke Telaga Ngebel ya. Jadi seperti yang saya beritahu sebelumnya di part 1 kemarin, kita berangkat dari Tulungagung ke Ponorogo menuju Telaga Ngebel. Nah, untuk Telaga Ngebel sendiri itu luasnya sekitar 150 hektar ya. Jadi lebih luas dari Telaga Sarangan. Kalau Telaga Sarangan itu sekitar 30 hektar. Nah, jadi bisa dibilang ya 3 kali lipatnya Telaga Sarangan ya. Nah, jadi ya kita lihat saja nanti Telaga Ngebel. Sebelumnya saya juga melihat video di YouTube dan referensi lainnya mengenai Telaga Ngebel. Jadi di Telaga Ngebel ini enaknya itu kita bisa keliling naik motor di pinggir telaganya langsung. Jadi ya kita bisa memutari gitu loh ya, memutari Telaga Ngebel dari awal sampai akhir. Nah, jadi view-nya juga bisa melihat telaganya langsung ya. Nah, di depan ini ada pertigaan kecil. Nah, kita ikuti saja arah ke kanan, ada tulisan Ponorogo. Nah, dan yang aspalnya bagus ini. Jadi ini menuju ke Telaga Ngebel dan juga ke Kota Ponorogo mungkin ya, daerah alun-alun. Ya, mungkin nanti kita pulangnya lewat jalur lain ya, yaitu daerah perkotaannya Ponorogo. Nah, di sini kita masih berada di perkampungan. Ini masih di Kecamatan Soko. Nah, sekarang kita menuruni turunan. Nah, mungkin ini menuju ke daerah dataran rendah. Masya Allah. Nah, di sini rumahnya hampir sama ya seperti di Tulungagung. Tapi jujur setelah lewat sini suasananya itu berbeda ya. Ya seperti ya namanya juga daerah lain. Dan seperti inilah ya view-nya. Nah, rumah-rumahnya seperti ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sini langitnya agak cerah. Karena tadi agak mendung, mungkin karena berada di pegunungan. Sekarang kita sudah turun. Nah, di sini sampai terlihat ya, ini ada pohon-pohon kelapa. Oh, ternyata masih banyak ya di sini pohon kelapa. Kalau di Tulungagung sendiri sudah jarang ya, kecuali di daerah pantai. Nah, di sini masih banyak sekali pohon kelapa, Masya Allah. Sekarang ini adalah hari Sabtu dan suasananya juga tidak terlalu ramai. Nah, ini kita belok ke kanan, ada tulisan ke arah Ponorogo. Nah, jadi tidak usah bingung, ikuti saja tanda panahnya sambil buka Google Maps ya kalau kesulitan, meskipun sinyalnya kadang ada kadang tidak. Nah, sekarang kita berada di Pasar Soko di Kecamatan Soko ya. Nah, ini kita belok ke kiri ke arah Ponorogo. Kalau ke kanan ini ke arah Kecamatan Pudak. Nah, kalau Kecamatan Pudak itu ada jalur pendakian ke Pegunungan Wilis, tepatnya ke Puncak Liman. Nah, itu pernah saya dengar dulu itu. Itu salah satu puncak Pegunungan Wilis. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke arah Ponorogo. Nah, ini searah dengan Telaga Ngebel. Nah, kita tadi sudah melewati Pasar Soko. Kalau di Google Map ini masuk ke Desa Sombro, Kecamatan Soko. Jadi ini sudah beda desa lagi. Oh, Masya Allah, itu dari jauh terlihat pemandangan sawah ya. Oh, sepertinya ini bagus. Nah, itu nampak luas sekali sawahnya berada di kanan kiri jalan. Wah, ini jarang-jarang ya kita melewati daerah persawahan seperti ini. Nah, apalagi ini berada di Ponorogo. Keren ini, Insya Allah. Wah, ini sawahnya ada yang teras siring. Nah, ini banyak pohon kelapa juga ya di sini. Dan ini sangat hijau-hijau sekali, ini seger. Nah, sebenarnya bagus ini buat foto-foto ya, tapi karena kita ya agak buru-buru supaya nanti tidak pulang malam ya, kita lewat saja. Nanti kita istirahat di masjid ya di depan, mungkin
dekat dengan persawahan ini. Masya Allah, keren ini persawahannya. Pas hijau-hijaunya bagus ini untuk foto. Jadi di sini selang-seling ya, kadang melewati pemukiman padat, kadang melewati daerah persawahan atau pepohonan. Nah, macam-macam ya, Masya Allah. Nah, kita melewati apa itu SD. Oke, kita lanjutkan saja. Teman-teman saya sudah di depan dan lumayan enak nih treknya. Ini nampak dari jauh itu sepertinya pegunungan Wilis juga. Nah, Masya Allah, aspalnya lumayan enak. Nah, itu ada masjid. Kita isoma dulu di sini karena sekarang sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu terlihat namanya Masjid Baitus Salam. Oke, kita istirahat dulu dan sholat di sini. Oke, selanjutnya kita gas lanjut lagi menuju ke Telaga Ngebel. Nah, di sini cuacanya lumayan cerah dan view-nya persawahan ya, Masya Allah. Tadi kami istirahat di masjid, belakangnya itu persawahan, seperti teras siring ya, yang lumayan bagus untuk foto. Nah, sekarang kita jalannya agak menurun. Oke, agak cepat ya karena supaya tidak terlalu malam nanti pulangnya. Ini masih masuk di Desa Sombro, Kecamatan Suko. Jadi desanya lumayan luas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini rumahnya ini ya agak tinggi ya di sebelah kanan tadi. Seperti yang saya lihat di sekitar masjid, rumahnya agak tinggi-tinggi. Entah mungkin karena tanahnya seperti itu. Nah, ini kita masuki daerah pemukiman warga lagi. Masya Allah. Nah, di jauhan juga terlihat itu ada persawahan lagi. Masya Allah. Namun di sini cuacanya sudah mulai panas ya. Jadi berbeda dengan di Pagerwojo tadi. Ini jadi bener-bener apa ya, komplit lah ya. Karena tadi lewat Pagerwojo, lewat Bendungan, Trenggalek, itu hawanya sangat dingin ya dan berembun. Nah, setelah sampai Ponorogo, di sini hawanya agak panas. Nah, jadi harus disiapkan kondisinya karena ketika melalui jalur Tulungagung Ponorogo ini suhunya berganti ya dari dingin ke panas. Dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Nah, bisa dilihat di situ langitnya, Masya Allah, lumayan cerah sekali ya. Oke, di sini agak nanjak. Oke, harus pelan-pelan. Di sini masih banyak ya pohon kelapanya, Masya Allah. Mungkin yang bikin saya tertarik ya ini view pepohonan kelapa ini. Ya, kalau di Ponorogo ternyata masih banyak ya. Di Tulungagung agak sedikit. Nah, oke, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum melewati Telaga Ngebel nanti kita juga melewati sebuah pemandian air panas ya. Jadi jarang sekali ya di sekitar sini itu ada pemandian air panas. Setahu saya di Jawa Timur pun juga hanya hitungan jari saja yang ada sumber air panas. Ya, mungkin ini karena Gunung Wilis itu kan kalau dilihat dari Wikipedia itu termasuk gunung api istirahat ya. Jadi sama seperti Gunung Lawu. Namun tidak ditemukan bukti yang begitu jelas ya, hanya penelitian-penelitian saja. Jika kalian lihat di artikel, itu ada penelitian bahwa Gunung Wilis itu dulunya termasuk gunung api aktif. Ya mungkin agak lama zaman dulu, tapi ya Allahu a'lam bishawab ya. Itu berdasarkan jurnal penelitian yang sudah dilakukan dengan bukti yang sudah ada. Nah, sekarang kita masih ada di perkampungan. Kalau tidak salah di sekitar sini ini sudah masuk ke Desa Suru, Kecamatan Soko. Setelah ini kita akan melewati hutan ya. Dan di depan itu adalah turunan ya. Mungkin ini masuk ke area hutan. Aduh, ini tikungannya harus hati-hati. Nah, di depan itu ada roda 4 elep mungkin ya.
Insya Allah. Nah itu ini seperti ya, hutannya tidak terlalu lebat sih ya, dan agak terbuka. Nah, tapi kita harus tetap waspada. Nah ini tikungan lagi, waduh ini harus hati-hati. Wow, aspalnya enak juga ini ya, Insya Allah, dan lumayan lebar. Oke, setelah turun kita naik lagi. Itu kelihatan tanjakannya, Masya Allah. Nah ini ada jembatan. Oke, kita agak gas saja ini ya. Nah itu terlihat pepohonan di kanan kiri, Insya Allah. Nah ini tanjakannya agak konsisten ini ya. Nah kita harus menyetabilkan supaya tidak goyah ini ya, supaya kuat sampai ke atas. Karena ini saya berboncengan dengan teman saya, jadi harus bisa mengkondisikan. Nah di depan ini ada pickup. Wah ini ada bapak-bapak ini, mungkin mau kondangan. Nah alhamdulillah. Oh ternyata ada tanjakan lagi. Oke, langsung kita gas saja. Masya Allah, ini pepohonannya sangat lebat ini ya. Ini adalah alas jati. Ini jalur Pulung Soko yang terkenal itu. Nah ini bener-bener di hutan ini, tapi ada warungnya itu ya. Ini kalau malam hari ini agak bahaya ini ya, karena tidak ada penerangan. Nah coba saya lihat, tidak ada lampu sama sekali ini ya, mungkin hanya beberapa titik saja. Nah ini ada warung. Insya Allah ini bener-bener view-nya agak terbuka ini, meskipun banyak pepohonan. Di sini cuacanya juga masih panas ya, diharap hati-hati dan siap jaga kondisi karena berbeda dengan daerah pegunungan tadi. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Langitnya berawan, Insya Allah. Oke. Nah itu sepertinya nampak pohon jati dari jauh. Nah ini sejauh ini tidak terlalu ramai ya, padahal ini hari Sabtu, weekend, dan besoknya kan hari Minggu. Oke, kita lanjutkan. Ini kita melewati daerah pemukiman warga lagi. Dan di sini aspalnya ada marka tengahnya ya. Mungkin ini menuju ke daerah pasar atau daerah apa itu ya. Nah, dari kejauhan itu terlihat ya seperti pasar. Ya, mungkin itu perempatan atau pertigaan. Nah, kita lihat dulu. Nah, oh iya itu sepertinya pasar ya. Oke, kita gas dulu saja. Kalau dilihat dari peta ini, kita belok kanan ya, menuju ke arah Telaga Ngebel, itu belok kanan. Nah ini kalau dilihat di Google Map namanya adalah Pasar Pulung. Nah ini Pasar Pulung. Jadi kalau jalur Tulungagung Ponorogo lewatnya sini juga. Oke, kita belok kanan setelah perempatan tadi, perempatan Pasar Pulung, belok kanan menuju ke Telaga Ngebel. Nah itu ada penunjuk arahnya warna hijau. Kalau lurus ke arah Kecamatan Pudak, ini kita ke kiri. Jadi ke kiri ada tulisannya menuju ke Telaga Ngebel dan daerah Kesugihan. Nah Kesugihan di sini adalah nama desa ya. Jadi nama desanya memang seperti itu, yang berada di Kecamatan Pulung. Nah view-nya seperti ini treknya. Nah itu kanan kiri ada pemukiman warga dan ada tower di sebelah kanan. Ya kita ikuti saja jalannya ini ya. Dan di depan ini ada hutan jati juga. Insya Allah cuma kiri jalan ya, ternyata tidak terlalu banyak. Kalau di Google Map ini masuk ke Desa Wotan, Kecamatan Pulung. Nah oke, ini ada tikungan lagi, kita ikuti saja jalur yang sekiranya normal atau yang enak ya. Karena ini kan jalur menuju ke Telaga Ngebel. Nah ini ada percabangan, kita belok kiri. Nah oke, kita lanjutkan saja perjalanannya. Dan view-nya Masya Allah sama seperti tadi ya. Jadi selain pohon kelapa di sini banyak ditemukan pohon jati ya. Nah seperti yang dilihat ini di video, di sebelah kanan kiri banyak pepohonan jati.
Insya Allah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini langitnya agak mendung ya, semoga saja nanti tidak hujan sampai sana. Nah, ini jalurnya naik lagi. Sepertinya kita berada di perbukitan. Nah, itu nampak bukit atau pegunungan ya di depan sana. Ya, sebetulnya perjalanan ini tidak kami duga ya, karena rencana sebelumnya kan kami berlima itu pengen ke Dilem Wilis saja di daerah Trenggalek sana. Tapi karena nanggung kurang sedikit dengan Telaga Ngebel, jadi ya langsung saja bablas. Sebelum ini kita tadi melewati Pasar Kesugihan ya. Ya, namanya memang seperti itu, Pasar Kesugihan. Nah, di perempatan pasar itu kita lurus saja. Tadi belum sempat saya rekam. Dan setelah itu, setelah mengikuti jalan, kita melewati jalur ini. Nah, ini kita berada di jalur ke arah Telaga Ngebel ini ya. Di sini kanan kiri pepohonan dan itu ada pohon pinus. Nah, tadi kami juga sempat mampir untuk beli bensin sambil tanya-tanya, dan ternyata jaraknya tinggal sedikit lagi ke arah Telaga Ngebel. Nah, ini turunannya, harap hati-hati karena ada lubangnya jalannya ya. Nah, ini ada turunan lagi, jadi harap hati-hati. Lumayan curam ini ya turunannya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di bawah. Oke. Nah, di depan itu ada semacam gapura itu ya, entah itu gapura apa. Setelah saya lihat di map, ternyata di depan sana, di sebelah belok kanan ini ada air terjun Widodaren Ngebel. Nah, tapi kita tujuannya menuju ke Telaga Ngebel ya. Oke, jadi kita belok kiri. Nah, ini kita berada di jalur menuju Telaga Ngebel, dan kanan kiri ini persawahan ya. Masya Allah, ini viewnya terbuka sekali ini ya. Oh ya, di depan sana nanti ada pemandian air panas yang saya bicarakan tadi. Nah, itu sudah terlihat pemandiannya, berada di tikungan. Jadi bagi yang pengen istirahat atau mandi air hangat, nah ini bisa di sini ya. Nah, ini pemandiannya di pojokan ini. Sebelah kanan itu, nah ada tulisannya. Nah, kita lanjut saja karena kita tidak mampir pemandian air panas. Oke, kita belok kiri, ini nanjak ya. Jadi seperti naik gunung. Memang naik gunung ini ya, cuma dibuat belok-belok untuk mempermudah motor ketika naik. Oke, harus hati-hati. Yes, alhamdulillah. Nah, ini kita nanjak lagi ini. Jadi sebelum sampai di Telaga Ngebel kita harus naik dulu ya. Nah, jadi daerahnya seperti ini, harus naik dulu, lalu nanti agak turun, lalu sampai di Telaga Ngebel. Dan ini jalur ke telaganya, jadi sudah sangat dekat ini ya, Insya Allah. Nah, ini pohon jati seperti biasa. Jadi banyak sekali pohon jati dan pohon kelapa di sini ya, Insya Allah. Di sini treknya berupa cor-coran ya. Nah, oke, hati-hati, masih nanjak lagi ternyata. Nah, alhamdulillah ini sudah agak datar lagi. Kita gas saja ini ya. Nah, ini ada penginapan ini ya, homestay atau apa, penginapan murah ini. Oke, kita gas saja ini supaya tidak terlalu sore nanti. Nah, ini masih nanjak lagi ternyata. Tapi dibuat agak belok-belok. Oke, sip. Nah, itu ternyata masih belok-belok lagi. Setelah saya lihat ini platnya AE semua ya. Tidak ada yang plat AG, mungkin jarang ya orang Tulungagung ke sini. Oke. Tapi dibanding Telaga Sarangan yang jauh ya, saya pilih di sini karena lebih dekat. Jadi lumayan lah ya. Ini cuma 2 jam dari Tulungagung.
Oke, kita nanjak lagi ini. Waduh, ini ada tikungan, harus hati-hati. Untung lagi sepi nih. Harus hati-hati. Di depan sana kita sampai di Telaga Ngebel. Nah, ini ada warga sekitar yang turun. Nah, Masya Allah, ini view-nya pas ini ya. Di depan kanan ini matahari. Masya Allah. Oke. Nah, ini ada kabel listrik yang ternyata sudah sampai sini. Karena di Telaga Ngebel itu kan selain tempat wisata, itu juga ada warung-warung ya. Jadi tidak perlu khawatir soal makanan. Di sana banyak sekali penjual makanan. Dari makanan kecil, makanan berat, semuanya ada. Kalau mau cari ikan juga ada. Nah, itu ada Pertamini sebelah kanan. Nah, untuk bensin tidak usah khawatir. Nah, ini jalurnya kita ambil lurus yang kanan ini, yang ada portalnya. Nah, ini kita memasuki daerah penduduk. Nah, itu ada elep juga ini ya. Mungkin yang berwisata parkirnya sampai sini. Sebenarnya bisa ini ya, roda 4 sampai Telaga Ngebel. Karena jika dilihat treknya kan seperti ini ya, cukup-cukup saja insya Allah. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini udaranya agak panas ya. Tapi kita berada agak tinggi karena naik di bukit ini. Ya, tidak terlalu panas lah ketimbang yang tadi. Nah, seperti ini ya treknya, jadi harap hati-hati. Kalau naik motor, kadang ada yang berlubang. Oke, harus hati-hati dulu. Nah, di depan ini ada tikungan, harus hati-hati. Nah, di depan lagi, wah ini ada orang turun, mungkin dari Telaga Ngebel. Oke, sekarang kita turun. Nah, ini sepertinya hampir sampai. Oke, nanti kita coba keliling telaga dulu ya, karena aksesnya pun bisa ya untuk keliling sambil naik motor mengelilingi Telaga Ngebel. Jadi sambil melihat view telaga dari samping. Nah, treknya masih sama seperti ini ya, jadi harus tetap hati-hati. Dan ini turun lagi ya, Insya Allah. Nah, itu sepertinya hampir sampai itu. Sudah agak terlihat itu ada seperti air telaga. Wah, itu terlihat ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ini. Tinggal satu belokan lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, itu kita sudah sampai di Telaga Ngebel. Oke, kita lihat dulu. Ini kita ke arah mana dulu ya? Oh, ada 2 jalur. Oke, kita yang belok sini dulu. Nah, oke. Kita ambil ke kanan. Kalau ke kiri arah Ponorogo kota. Ini kita ke kanan arah Madiun ya. Oh, ternyata bisa ya lewat Madiun di sini. Oke. Setelah tadi lihat di pertigaan ini, untuk ketinggian Telaga Ngebel itu sekitar 734 mdpl. Karena tertulis di tembok tadi. Masya Allah itu. Nah, ini kita lihat ya. Telaganya sebelah kanan. Mantap sekali ini. Masya Allah. Luas sekali ya ternyata. Oke, kita coba keliling dulu ya, sambil melihat spot-spot yang bagus. Insya Allah. Dan sebelah kirinya ini ada semacam ini tebing ya, pepohonan juga. Sebenarnya ini tidak terlalu lebar ya jalannya ini, jadi harus tetap hati-hati. Dan di sebelah kanan ini pembatasnya juga tidak terlalu terlihat. Jadi harap hati-hati ya kalau lewat sini. Nah, kalau ini ada pembatasnya. Jadi kadang ada pembatasnya, kadang tidak ada. Jadi tetap hati-hati jika melewati daerah sini atau ke daerah manapun ya. Insya Allah. Nah, itu sangat luas sekali ya ternyata. Oh, itu di kejauhan nampak tulisan Telaga Ngebel. Dan di belakangnya ada semacam warung-warung yang banyak. Coba kita ke arah sana dulu. Nah, oke. Kalau daerah sini masih sepi ya.
Masya Allah, ini bagus ini untuk foto ini. Banyak pepohonan besar ini sebelah kiri. Nah ini Masya Allah luas sekali ya telaganya. Ini kalau dengan sarangan memang lebih luas ini ya. Meskipun saya belum pernah ke sarangan juga sebenarnya. Nah ini selain pohon ini ada bambu juga. Masya Allah, ini viewnya bagus ya, karena mataharinya di depan tapi agak ke kiri, jadi terlihat efek-efek kuning sinar ini. Masya Allah. Nah di sini juga ada listrik, jadi tidak usah khawatir. Kemungkinan di warung sana lebih rame dan ada listriknya juga, dan juga fasilitas lainnya insya Allah bisa memadai. Nah ini kita benar-benar berada di pinggir telaga ini ya. Subhanallah, keren ini. Oh di depan ini ada pertigaan ya. Oh itu ada tandanya. Oh kalau kiri itu ke arah Madiun. Oh, ternyata bisa ya Madiun ke kiri. Nah ini mobil-mobil antri. Wah beli nangka ini ya. Dan nangka durian sepertinya. Ya sejenis nangka. Nah kita turun. Masya Allah sangat jelas sekali ini telaganya. Nampak hijau sekali ya. Masya Allah. Nah ini tikungannya. Wah ini ada ringan sepertinya. Talinya besar sekali dan panjang. Wih keren ini viewnya. Masya Allah ini bagus untuk foto ini. Mumpung sepi ini. Masya Allah bagus ini, kelihatan telaga, jalan dan pepohonannya yang besar ini. Pohon apa ini ya? Kok besar sekali sebelah kiri ini. Nah kalau di sini warungnya sedikit, tapi saya suka malah yang daerah ini karena nampak pepohonannya lebih alami. Masya Allah, jadi tidak terlalu rame. Tapi kita coba saja yang daerah rame itu sambil kita cari masjid dan warung untuk makan siang ya. Meskipun sudah jam 2 lebih tapi tidak apa-apa lah, karena kita sudah lapar daripada tidak makan. Kalau di Waduk Monorejo memang mengelilingi tapi tidak berbatasan langsung seperti ini. Masya Allah kelihatan ini telaganya, dan bukit-bukit dan gunung di sebelahnya juga nampak jelas sekali ya. Masya Allah, dan lumayan teduh ya di sini karena di atasnya ada pepohonan. Ya memang luasnya 150 hektar itu ya lumayan sangat luas sekali. Masya Allah. Nah itu dari kejauhan ada orang mancing juga ya. Oh ternyata bisa ya untuk mancing. Mungkin nanti ada menu ikan bakar juga. Oke. Ternyata ini masih agak jauh ya menuju ke warung-warung yang ramai itu. Sambil kita cari tugu atau tulisan Telaga Ngebel yang biasanya sering buat foto. Nah kalau ini juga tulisan ya, ini Telaga Ngebel, tapi ini tulisan yang dilihat dari jauh tadi, yang ada di depan setelah kita pertama kali masuk Telaga Ngebel. Jadi ini depannya, jadi kita sudah sampai belakang ini ya, sampai belakang atau lurusnya pintu masuk tadi. Insya Allah ini lumayan panjang ya ini perjalanannya. Tidak apa-apa lah ya, sambil kita keliling-keliling, kita lihat-lihat, karena sudah jauh-jauh dari Tulungagung ya, rugi kalau tidak sekalian kesini sambil keliling. Nah ini bagus juga ini viewnya, Insya Allah. Nah itu sudah terlihat tempat yang akan kita tuju. Kita istirahat di sana sambil foto-foto. Nah ini sudah mulai rame. Ini ada rumah-rumah, ada warung. Nah sebentar lagi kita sampai. Oh ternyata itu ada perahu juga ya. Oh mungkin bisa sewa juga. Ada motor perahu. Mungkin ada persewaan lah. Mantap ini, ternyata lengkap juga ya di sini. Tapi kita lihat saja nanti dari jauh. Mungkin tidak sampai naik. Nah ini ada yang makan di pinggir jalan juga.
Ternyata bisa ya pakai mobil sampai sini. Insya Allah. Nah, ini kita sudah sampai di tujuan kami ya, yang warung rame-rame. Nah, ini ada masjid juga, jadi tidak usah khawatir nanti kalau sholat bisa ke sini. Itu sebelah kiri ada tulisan terowongan Belanda. Oh, ada peninggalan juga ternyata. Oke, sekarang kita cari warung atau tempat makan dulu. Mungkin kita cari view yang berada di pinggir telaga langsung ya. Nah, ini lumayan banyak rumah juga di sini. Oh, itu ada pohon besar itu. Sepertinya tulisan atau tugu Telaga Ngebel ada di dekat sana. Nah, itu dari kejauhan nampak orang banyak parkir di sana ya. Oke, kita cari tempat parkir dulu. Nah, ini warung-warungnya lumayan banyak. Nah, itu terlihat tugu Telaga Ngebel. Nah, itu warna merah dari kejauhan. Nah, warna merah putih itu ya. Nah, oke, kita cari tempat parkir dulu. Sambil kita pesan makanan, sambil mengambil beberapa foto. Nah, ini parkirannya. Kita nyebrang ke kanan. Nah, beginilah view dari Telaga Ngebel. Masya Allah, luas sekali di sini ya telaganya. Selesai dari Telaga Ngebel, kita pulang ke Tulungagung lewat jalur selatan ya, yang melewati daerah perkotaan Ponorogo. Dan sekarang saya berada di Malioboro-nya Ponorogo, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto. Nah, ini beberapa waktu yang lalu dibuat seperti Malioboro-nya Jogja. Jadi sambil lewat ini kami sambil mampir ya, melihat-lihat bagaimana suasana dan view-nya yang katanya mirip dengan Malioboro. Dan di sini kan malam minggu jadi lumayan rame ya seperti ini. Nah, ini di pinggir jalan dibangun tiang lampu ya yang mirip seperti yang ada di Malioboro. Nah, jadi ada nuansa jadul-jadulnya. Dan tentu saja rame ya. Selain itu juga ada beberapa penjual makanan, penjual oleh-oleh dan lain-lain. Jadi ini agak rame karena masih termasuk baru. Oke, selesai dari Jalan Hos Cokro Aminoto tadi, kita langsung pulang menuju Tulungagung. Nah, ini kita melewati daerah perbatasan Ponorogo dengan Trenggalek, dekatnya Bendungan Sawu. Ya, seperti biasa di sini jalurnya lumayan ekstrim ya. Apalagi ketika malam hari lumayan gelap. Dan kadang banyak kendaraan juga karena malam minggu. Jadi harap hati-hati ya kalau lewat sini. Nah, seperti ini pemandangannya ketika malam hari. Dan jika dihitung kami berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 pagi ya. Dan sekarang sudah malam. Mungkin sekitar jam 8 lebih. Ya kalau dihitung lebih dari 12 jam ini ya. Ini sungguh perjalanan yang sangat jauh ya. Ya, lumayan ini untuk pengalaman. Nah, ini kami sampai di alun-alun Trenggalek. Ya, mungkin itu dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi.